Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aripa, asal kelas dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keadaan yang menimpa kita saat ini, yaitu di rumah saja dan belajar di rumah. Menurut saya, keadaan seperti ini sebenarnya sangat tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan guru, karena kebanyakan guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan terhadap materi tersebut. Berbeda dengan ketika kita belajar di sekolah, guru-guru akan menjelaskan juga akan memberikan tugas. Tetapi, pada saat keadaan seperti ini, langkah ini memang harus dilakukan untuk mencegah penularan yang semakin banyak. Mudah-mudahan kondisi seperti ini segera berakhir dan kita dapat belajar di sekolah seperti semula. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selayuninda dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang diam di rumah atau belajar di rumah. Dengan kondisi saat ini, saya setuju dengan program diam di rumah atau belajar dari rumah. Dengan begitu, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini melanda seluruh negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Sebaiknya kita diam di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Kalaupun kita terpaksa keluar rumah, jangan lupa kita menggunakan masker dan juga kita harus menjaga jarak satu sama lain atau yang disebut physical distancing. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octaviana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memberikan pendapat yang sudah saya diskusikan bersama teman saya, Gibran Al-Ramadan dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat yang sudah saya diskusikan ini mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang dilakukan dengan cara diam di rumah dan belajar di rumah bagi para pelajar. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah dan disarankan untuk tetap diam di rumah. Nah, pendapat pribadi kami mengenai kebijakan pemerintah ini sangat-sangatlah bagus guna untuk menghambat dan menghentikan penyebaran COVID-19. Sebagai pelajar, seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran online setiap harinya sebagai pengganti belajar di sekolah. Jikapun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan, seperti kurangnya komunikasi, sehingga materi pembelajaran sulit dipahami. Juga akan mendatangkan rasa bosan yang parah. Terlebih, siswa pelajar yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya akan menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu, guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan, harus bisa melihat dulu bagaimana keadaannya, mampu atau tidaknya, menyulitkan atau tidaknya bagi para pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Mulia Permana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pendapat singkat saya tentang stay at home atau di rumah aja. Saya sangat setuju apabila masyarakat Indonesia berdiam diri di rumah, tidak berpergian dan menjaga jarak. Berpergian hanya untuk melakukan kepentingan penting dan tidak bisa diwakilkan. Dengan stay at home, kita dapat mencegah virus corona. Saya tahu ini sulit dilakukan, tapi dengan ini kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Saya harap masyarakat bisa bekerja sama dan saling melindungi satu sama lain. Saya juga harap semoga wabah virus corona ini berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siti Romaliah Nopianti dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya terhadap belajar di rumah dan di rumah aja. Saya setuju, alasannya karena ini merupakan usaha kita untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona tersebut. Karena kita tidak tahu menahu di mana virus tersebut dan apakah sudah ada berada di dalam diri kita sendiri. Banyak orang yang merasa kebal atau tidak merasakan apa-apa, dan ketika dites apakah terkena virus corona atau tidak, malah mereka terkena. Maka dari itu kita harus hati-hati menjaga jarak kepada suatu tempat yang ramai dan menjaga kesehatan jika berada di tempat umum seperti memakai masker dan membawa sanitizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwan Nur Zakia dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai belajar di rumah dan di rumah aja. Sejak negara kita mengalami penyebaran kasus COVID-19 ini, alangkah baiknya kita selalu berada di rumah. Dengan kata lain, stay at home. Dengan begitu, kita dapat memperhambat penyebaran kasus COVID-19 ini agar semuanya kembali stabil seperti semula dan beraktivitas seperti biasanya. Nah, yang kedua, saya akan memberikan pendapat mengenai belajar di rumah. Bagi saya, belajar tidak hanya di sekolah, bisa dimanapun, kapanpun, dan dimana saja. Tetapi, sejak kita mengalami daring pembelajaran ini, saya merasa bahwa pembelajaran di rumah ini kurang efektif, dikarenakan banyak sekali masalah yang terjadi. Yang pertama, ada yang tidak ada sinyal ataupun tidak ada kuota. Jadi, saya merasa kurang nyaman untuk melakukan pembelajaran di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di rumah aja atau belajar di rumah. Pandemi virus corona atau COVID-19 membuat saya sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, tak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Pelajarannya adalah untuk kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, untuk menjaga tubuhnya, jaga kesehatannya dengan cara yang bersih, dan bisa menjadi lebih aware sama sekitar. Kemudian di tengah dampak positif itu, ada pula hal yang membuat saya tidak setuju untuk melakukan lockdown atau belajar di rumah ini. Kemungkinan besar semua kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah sekarang menjadi di dalam rumah, dan itu menimbulkan kebosanan tersendiri. Kemudian tentang belajar di rumah, sedikit tidak setuju karena kurang memahami materi yang diberikan, atau justru ada pengajar yang hanya memberikan tugas tanpa adanya materi. Sedangkan di sekolah, sebelum pengajaran tentunya ada proses pembelajaran dan pemahaman tentang materi yang akan dipelajari dan dibahas, nantinya akan dijadikan bahan penilaian. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada siswa tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Mupira dari kelas 10 IPS 2. Pendapat saya tentang di rumah aja atau stay at home. 1. Kita menjadi lebih dekat dengan keluarga. Mengapa? Karena jika kita bersekolah dan orang tua bekerja, otomatis waktu bersama keluarga lebih sedikit dibandingkan saat kita berada di rumah. Kedua, kita mempunyai waktu istirahat lebih dari cukup. Tentang belajar di rumah, saya setuju karena 1. Orang tua bisa membimbing kita dalam belajar. Kedua, kita bisa sedikit lebih rileks dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Tidak setuju karena 1. Terkadang beberapa guru memberikan materi dan soal dalam waktu yang sama. Kedua, jika ada materi dan soal yang kurang dimengerti, kita cukup segan untuk menanyakannya pada guru mata pelajaran tersebut. Ketiga, sebagai pelajar, jika belajar di rumah dengan menggunakan HP, otomatis kuota harus selalu ada. Hal itu cukup membebani sih, karena kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda dalam menggunakan kuota. Ditambah koneksi jaringan yang suka terganggu. Dengan adanya hal-hal tersebut, saya berharap semoga pandemi COVID-19 ini cepat hilang dan tidak pernah ada lagi pandemi seperti ini atau pandemi lainnya. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan tetap stay at home atau di rumah saja jika tidak ada hal-hal yang penting yang mengharuskan kita keluar rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meme Rusta Dewi dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran di rumah. Jika saya setuju dengan adanya pembelajaran di rumah ini, karena pengganti seorang guru adalah orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya belajar untuk memahami materi yang diberikan guru. Dan sebagai pencegahan virus corona ini, jika saya tidak setuju, karena saya lebih mudah dan memahami materi di sekolah dibandingkan di rumah, karena bisa bertukar pikiran dengan teman-teman saya. Semoga saja pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meme Rusta Dewi dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran di rumah. Jika saya setuju dengan adanya pembelajaran di rumah ini, karena pengganti seorang guru adalah orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya belajar untuk memahami materi yang diberikan guru. Dan sebagai pencegahan virus corona ini, jika saya tidak setuju, karena saya lebih mudah dan memahami materi di sekolah dibandingkan di rumah, karena bisa bertukar pikiran dengan teman-teman saya. Semoga saja pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvisri dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mengeluarkan pendapat tentang bagaimana pendapatmu tentang berdiam diri di rumah dan juga belajar di rumah. Menurut saya sih tidak kenapa-napa, karena itu juga merupakan perintah dari pemerintah. Akan tetapi soal belajar di rumah, tidak semua jadi belajarnya jadi tidak efisien, dan juga hampir semua pelajaran harus dikerjakan di handphone. Kendalanya pada saat dikasih tugasnya, tidak semua siswa mempunyai kuota dan juga penyimpanan yang cukup. Jadi menurut saya seharusnya tidak mengharuskan di HP, karena kendalanya yaitu tidak mempunyai data dan juga ruangannya tidak cukup. Dan juga kalau tidak membaca grup atau informasi tentang tugas akan menjadi telat. Itu saja sih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvisri dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mengeluarkan pendapat tentang bagaimana pendapatmu tentang berdiam diri di rumah dan juga belajar di rumah. Menurut saya sih tidak kenapa-napa, karena itu juga merupakan perintah dari pemerintah. Akan tetapi soal belajar di rumah, tidak semua jadi belajarnya jadi tidak efisien, dan juga hampir semua pelajaran harus dikerjakan di handphone. Kendalanya pada saat dikasih tugasnya, tidak semua siswa mempunyai kuota dan juga penyimpanan yang cukup. Jadi menurut saya seharusnya tidak mengharuskan di HP, karena kendalanya yaitu tidak mempunyai data dan juga ruangannya tidak cukup. Dan juga kalau tidak membaca grup atau informasi tentang tugas akan menjadi telat. Itu saja sih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintahan terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintahan telah membentuk gugus tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, secara melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang belajar ASN bisa bekerja di sebagian dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa bertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintahan terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintahan telah membentuk gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, secara melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang belajar ASN bisa bekerja di sebagian dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa bertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedin Junaidin, saya dari kelas 11 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang di rumah saja, itu yang pertama sangat membosankan sekali karena tidak berjumpa dengan teman-teman. Yang kedua, kehangatan keluarga. Jadi kita bisa mempererat ikatan keluarga, menghabiskan waktu dengan keluarga, ataupun kebersamaan keluarga dapat membantu kita ke perilaku yang positif. Yang ketiga itu kebebasan. Terkadang sekolah tidak menyediakan hal yang dibutuhkan oleh siswa, tetapi ini sangat bebas sekali karena saya juga bisa belajar sambil mendengarkan musik ataupun tiduran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.